So this video I'm basically just going to show you a very basic tutorial on how to set up an AdSense account, or at least how to apply for one and how to check it out, etc, etc. There are a few videos on YouTube which show this, but they seem to miss out little bits and don't really seem to show how to actually access the account in full detail. And although this is a basic video, this is the way that it's worked for me. So first things first, signed into my YouTube account. This is my YouTube account, and for way to check whether your account is monetized, you go into, or you can go into Video Manager. And as you can see down the side here, we've got channel settings, so we're going to click on that, and as you can see there's here under the feature tab, monetization, status enabled, and if your videos aren't monetized, it'll be showing as grey like this one. So view monetization settings, we're just going to click that, and it's got all these different questions on how can my videos make money, etc, etc, and all you need to do to apply to monetize your account is click that button, and it's very basic for rules it takes you through. But after you've done that, that's not all you have to do. You have to be accepted from YouTube side, but you also have to sign up for a Google AdSense account as well, which some people fail to mention, which is actually separate. You can do it for YouTube, but I found I had to do this as well. So I'm going to type in AdSense, and here we go, google.co.uk/AdSense. So I'm just going to click that, and as you can see, this is me logged in. I'm going to sign out just to show you what comes up. So return to AdSense. This is what you will likely get when you type in for website, and as you can see, new to AdSense, you just click that, click get started now, and it will take you through some really basic instructions, and you will enter at some point, you will enter your PayPal account details, and that is how they'll pay you. But Google will not pay you until you've made over £100. They'll only pay you for every £100 you make, and they'll pay it straight into your PayPal account. And I'm going to show you, I'm going to sign in, I'm going to show you how to keep on top of that, how to check. I've not had mine for long, so I'm way under that limit. So I'm just going to click that. I'm going to sign in here. You can't see my password because you're looking at the screen. So here we go. And as you can see, this is how it comes up, and this is just a review of the last 7 days, so not great really, but it's a start. I've not really promoted my channel much, and the way I check it every day is we've got performance reports here, so we're just going to click that, and it will show you for that week, day by day, how many views and clicks you've got. So Saturday yesterday had 71 page views and 7 clicks. These are clicks on ads that are put up on your videos, and it's really impossible to say how much money a single ad will generate, because it really does vary on the ad. It's impossible to say. This page RPM is how many, based on your statistics for that day, how much money you'd make per 1,000 views. So I'd make £2.84 in English money if I had 1,000 views that day, because I got 6 clicks for 83 page views, which isn't too bad. And as well, you can see here all time. I only signed up in July, so you got all the statistics here for every day. But one thing it doesn't show you, that I've not found anyway, is it doesn't show you a total amount to show you where you're up to. And I found, I'll just X this now, I found that I can find out through YouTube. That's the way I find out. So if you click on my channel, click on your amount of views here, and the next thing you do, as you'll see, once AdSense interlinks with your YouTube account, that's not the overall, this is just for the last 30 days. The way you can check this
the overall amount you have made. Still a total estimate. Let's click on lifetime. So yeah, that's loaded. So since July, I've made $6.47. So it's not great, but you know, I've not really been doing a lot. I've got a few ideas for uploads. I've not quite got round to them yet. But you don't have to do anything. You just leave your channel, come back every few days, have a look, and you can't lose any money from doing this. So it's a very good way of making a little bit of money on the side. And if you've got any great ideas for videos, you can see this is overall since my videos have been monetized, estimated minutes watched and total estimated earnings there, and how many likes, dislikes, comments, shares, favorites added, subscribers. So this just shows. So yeah, that's basically my basically just a very basic short tutorial on basically how to get around your Google AdSense account, how it links in with YouTube. And I know it's not very thorough, but it's what's worked for me. And you know, if I start coming out with all these different things, I'll overcomplicate it. So I hope you found this video helpful, and I hope Hai semuanya, apa kabar? Ada lagi Nafa di sini. Apa kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Di video kali ini saya akan mengajarkan kepada teman-teman semua nih tentang sebuah tutorial yang pastinya paling banyak ditunggu-tunggu juga ya. Karena di tutorial ini kalau kamu misalnya bisa melakukan apa yang saya katakan, kamu bisa langsung dapat duit. Nah, betul, langsung dapat duit. Enak kan? Apa sih yang gak enak kalau dapat duit, ya kan? Nah, kali ini kita akan belajar apa sih Mas Nafa? Di video kali ini saya akan mengajarkan bagaimana caranya kamu bisa mendapatkan uang seandainya kamu memang mau mendapatkan uang lewat bisnis online dengan cara yang paling praktis. Nah, caranya tuh gimana Mas Nafa? Kok bisa disebut dengan cara yang paling praktis? Oke, kali ini saya akan mengajarkan bagaimana caranya kamu bisa mendapatkan uang melalui YouTube, teman-teman. Ya, betul sekali.
YouTube adalah salah satu situs di mana kamu bisa saling berinteraksi satu sama lain menggunakan video secara online ya. Bagi kamu yang mungkin baru aja membuka internet, belum tahu kalau di luar sana ada yang namanya YouTube, kamu bisa langsung aja masuk ke youtube.com dan kamu bisa melihat tampilannya kurang lebih seperti ini. Dan buat kamu yang sudah sering masuk YouTube, bolak-balik YouTube kayak saya gitu ya, kamu bisa langsung aja masuk ke youtube.com dan saya akan langsung ajarkan gimana sih caranya kita bisa mendapatkan uang melalui YouTube. Penasaran dengan caranya? Yuk kita langsung belajar aja ya. Pertama, apa aja sih yang harus kita lakukan Mas Nafa kalau seandainya memang kita ingin mendapatkan uang dari YouTube? Oke, saya sudah memberikan sebuah arahan yang jelas di sini. Satu persatu arahan ini harus kamu lakukan dengan baik dan saya akan menuntun kamu satu persatu secara singkat ya. Yang pertama, jelas yang namanya YouTube berhubungan dengan yang namanya video, teman-teman. Oke, sebelum kamu memutuskan untuk mendapatkan uang melalui YouTube, saya menganjurkan kamu dengan amat sangat buatlah satu buah video original, betul, video asli yang benar-benar kamu yang buat, bukan video contekan dari punya orang. Benar-benar satu video di mana video itu benar-benar murni buatan kamu, baik dari lagunya, baik dari tampilannya, maupun juga dari ide ceritanya ya. Satu-satunya kesulitan dari hal ini adalah membuat video yang menarik, oke? Nah, kalau kamu misalnya sudah memiliki satu buah video, oke, video kamu udah bagus, atau mungkin video kamu sudah punya banyak video, cuman kamu masih belum tahu mau dikemanain. Nah, itu solusinya adalah dengan cara menjadikannya uang di YouTube, oke? Nah, bagi kamu mungkin yang sama seperti orang-orang di luar sana, aduh Mas Nafa, jangankan video, gua aja nggak tahu buat video gimana gitu ya. Gimana dong caranya kalau seandainya saya nggak punya video, tapi saya ingin dapetin duit dari YouTube? Gampang. Salah satu trik saya untuk bisa membuat video bagus dari YouTube adalah dengan cara seperti ini, oke? Saya akan membuat sebuah judul yang disebut dengan video menarik, oke? Saya akan membuat list di sini secara perlahan, tapi pasti sama kamu teman-teman semua, apa sih yang menjadi kategori sebuah video bisa dikatakan menarik? Kali ini saya akan memberikan hanya beberapa, karena dari beberapa ini saja kamu kalau misalnya bisa membuat, saya yakin kamu akan mendapatkan profit yang banyak, oke? Video yang menarik pertama bagi pengunjung adalah video yang menjelaskan tentang how to. How to itu apa? How to itu adalah sebuah cara, menjelaskan sebuah cara tutorial akan sesuatu hal. Misalnya, kayak saya, oke? Saya memberikan sebuah tutorial sederhana gimana caranya kamu bisa berbisnis di internet. Kamu pun bisa menonton video saya karena kamu menganggap apa yang saya tampilkan itu menarik, bukan? Itu yang saya maksud. Kamu bisa membuat how to atau kamu bisa membuat sebuah video tutorial yang benar-benar menjelaskan tentang suatu hal yang memang kamu sudah kuasai, ya. Nah, banyak teman-teman saya di luar sana, mereka punya sifat buruk apa? Mereka punya sifat buruk adalah suka mencontek, oke? Padahal, kalau yang namanya kita ingin membuat sebuah video yang bagus, sarannya cuma satu. Tidak boleh mencontek, alias harus orisinal. Nggak boleh mencontek. Artinya apa? Kalau kamu memang ingin membuat sebuah video yang bagus, buatlah video yang benar-benar kamu suka. Kamu misalnya menguasai nih, misalnya, Mas Nafa, gue nih bisa masak loh. Oke, buatlah tutorial video mengenai cara memasak. Kamu kemas video tersebut dengan cara yang menarik, dan kamu buat supaya seolah-olah video itu adalah video yang menarik buat kamu dan pengunjung. Ya, caranya bagaimana, itu terserah kamu. Itu kreativitas kamu ya. Nah, saran saya berikutnya adalah kamu buatlah video yang benar-benar kamu bisa menjelaskan sesuatu hal yang bersifat tutorial akan suatu hal yang kamu kuasai, teman-teman. Oke? Ingat, bukan berarti saya buat Nafayum tutorial terus kamu bikin juga video seperti ini. Kalau kamu memang menguasai mengenai internet marketing atau bisnis online, kamu buat video seperti ini nggak masalah ya, teman-teman ya. Tapi yang jadi masalah adalah kalau kamu sebenarnya tidak bisa bisnis online, tapi karena kamu melihat saya, kamu jadi ikut-ikutan. Saya jamin, kalau kamu hanya ikut-ikutan, kamu akan menjadi lama sekali dalam mendapatkan uang ya. Karena kamu tidak akan pernah bisa profit kalau kamu tidak mencintai apa yang kamu kerjakan. Percaya deh, ya. Buatlah video tutorial yang kamu kuasai akan suatu hal, bisa berupa dari game, bisa berupa dari masakan, bisa berupa juga dari hobi,
Bisa juga mungkin mengenai dating, cara dapetin mantan atau gimana, terserah kamu gitu ya. Buatlah video-video yang memang benar-benar kamu kuasai mengenai video tutorial cara untuk melakukan sesuatu hal, oke? Itu yang pertama. Yang kedua, video yang disukai orang-orang di luar sana adalah video yang konyol. Itu dia, oke? Video konyol itu seperti apa? Aduh, kalau misalnya kamu sudah sering nonton di YouTube ya, banyak banget video-video konyol yang memang kalau kamu tahu ya, dari video-video itu tuh banyak hal-hal nggak penting, tapi justru karena nggak penting itu jadi lucu, jadi konyol, ya, jadi malah menarik, oke? Buat video konyol ya, bisa kamu juga contohnya kayak misalnya gini nih, saya kasih contoh. Kalau kamu pergi ke YouTube, kamu ketik aja ayah bunda di sini. Kamu tulis aja di sini ayah bunda bibir, oke? Nah, kamu lihat aja di sini video seperti ini, ya. Ini salah satu video contoh yang konyolnya bukan main, yang judulnya Ayah Ini Bibir Terakhir Bunda, oke? Ini salah satu video yang paling konyol. Kalau memang kamu ingin... Saya kalau nonton video ini ketawa terus teman-teman ya. Ini adalah sebuah video yang memang di sini menceritakan tentang seorang anak ABG labil yang baru masuk usia belasan kali ya. Dia sangat merindukan kekasih hatinya dan dia menyebut kekasihnya sebagai bunda. Dan dia rela membuat video konyol, dan video konyol ini seperti apa? Kurang lebih seperti ini, ya. Aduh, lu ngomong apa sih, Bu? Aduh. Ini salah satu video konyol yang memang kamu kalau misalnya mau nekat gitu ya, kamu bisa membuat video konyol seperti ini. Kenapa? Karena video-video seperti ini akan gampang untuk ditonton oleh orang dan menarik pastinya ya. Tapi kalau mungkin kamu masih belum punya nyali untuk berlaku konyol seperti dia gitu ya, atau mungkin kamu belum punya ide-ide konyol gitu yang bisa kamu sharing ke orang-orang di luar sana, gak usah khawatir karena saya punya tips nomor 3 yang bisa langsung kamu lakukan seandainya memang kamu tidak berani hidup konyol, yaitu mengenai yang berhubungan dengan musik atau yang disebut dengan bukan musik, maaf, yang disebut dengan pamer skill. Ini juga salah satu ciri khas dari video yang menarik. Pamer skill maksudnya apa? Pamer skill itu macam-macam. Ada salah satu pamer skill yang mungkin ada hubungannya sama nyanyi. Ada juga pamer skill yang main alat musik gitu ya. Ada juga pamer skill mungkin kamu bisa juga bermain wayang ya. Ada juga yang main wayang di YouTube. Bisa juga mungkin kamu pamer skill gimana caranya kamu bisa mungkin membaca puisi dan segala macamnya. Oke? Apapun yang menjadi keahlian kamu, pamerin di video. Itu yang disebut dengan pamer skill ya. Kalau memang skill kamu bagus ya, kamu akan mendapatkan banyak respon yang positif dari orang pengunjung, dan jelas semakin banyak respon positif, kamu pun akan semakin banyak pengunjung dan semakin profit pastinya. Jelas ya. Itu salah satu video-video yang menarik. Kamu bisa mengambil dari 3 hal ini ya. Cuman karena kamu sahabat baik saya punya satu tips lagi yang pastinya bisa bikin kamu profit. Yaitu taruhlah video yang berhubungan dengan hewan, teman-teman. Betul. Orang-orang di luar sana, baik itu bule maupun orang kita di negara Indonesia tercinta, suka sekali dengan yang namanya tingkah laku lucu hewan ya. Kamu bisa taruh hewan apapun yang kamu suka, mulai dari hewan yang merupakan trademark Indonesia yaitu kucing, bisa juga mungkin trademark negara tetangga, anjing gitu ya. Bisa juga mungkin hewan yang trademark negara-negara lain, mungkin kamu punya koala di rumah, lebih bagus lagi. Kamu bisa punya ular di rumah, kamu pitain, kamu buat videonya, lebih bagus lagi. Semakin hewannya lucu, semakin menarik ya. Nah, dari 4 hal ini saja sebenarnya kamu sudah punya ide harusnya video seperti apa sih yang menarik yang bisa kamu langsung buat untuk sebagai video kamu di YouTube ya. Seandainya 4 hal ini juga masih belum kena, Mas Nafa, gue nggak ada nih dari 4 hal ini yang gue berani lakukan. Oke, karena gue baik sama lo, gue kasih satu hal lagi. Kalau lo nggak bisa ngelakuin ini, keterlaluan, oke? Yang kelima adalah mengenai yang disebut dengan review. Nah, review itu apa sih, Mas Nafa? Review itu adalah contohnya begini. Misalnya kamu punya kebiasaan atau mungkin kamu punya sesuatu hal yang berhubungan dengan mengoleksi ya. Misalnya kalau saya ketik di sini iPhone vs Samsung, YouTube akan menampilkan video-video yang banyak sekali orang melakukan review. Oke, tuh lihat. Contohnya seperti ini ya.
Ini adalah salah satu video yang disebut dengan video review. Ya, video review itu adalah video yang membandingkan satu produk dengan produk lain. Ya, semakin kamu bisa membandingkan produk satu sama lain dengan bagus, dengan baik, saya jamin kamu pun akan mendapatkan pengunjung yang banyak dan sekali lagi akan mendatangkan profit. Oke? Nah, itu adalah 5 tips gimana caranya kamu bisa membuat video menarik di YouTube. Oke. Nah, sekarang setelah kamu punya video, langkah yang paling penting adalah yang kedua, mendaftarkan diri di AdSense. Nah, buat kamu yang mungkin sudah punya akun AdSense, saya ucapkan selamat karena selangkah kamu akan gampang banget ya. Saya akan ajarkan di sini bagi kamu yang belum, sekali lagi, belum memiliki akun AdSense. Caranya gimana? Perhatikan baik-baik, oke? Kamu masuk ke youtube.com, ya. Kamu masuk ke dalam akun Gmail yang kamu punya, ya. Kalau kamu belum punya email Gmail, bikin dulu, caranya gampang banget. Setelah kamu masuk ke sini, kamu klik di bagian foto kamu, dan kamu masuk ke bagian Creator Studio. Nah, di bagian Creator Studio ini, kamu bisa melihat salah satu bagian yang ada hubungannya dengan daftaran di AdSense. Nah, ada di bagian mana, Mas Nafa? Ada di bagian sini. Kamu klik ke bagian channel, oke? Kamu klik ke bagian channel, kamu lihat ke bagian monetization. Di sini ada yang disebut dengan monetization, atau bahasa Indonesianya mungkin menjadikan uang gitulah mungkin ya bahasa Indonesianya, oke? Nah, kalau kamu lihat di bagian monetization di sini ada yang disebut dengan enable. Kamu klik di bagian enable, dan kamu setelah klik di bagian enable, kamu klik di bagian enable my account. Nah, setelah kamu klik di bagian enable my account, kamu baca dulu nih satu persatu kalau kamu rajin gitu ya. Kalau kamu nggak rajin sama kayak saya, nggak usah dibaca. Kamu klik centang aja di sini. Kamu klik lagi centang di sini. Dan kamu klik lagi di sini, dan kamu klik I accept. Kamu klik juga bagian centang di sini supaya tiga-tiganya kecentang, dan kamu klik di sini monetize. Oke? Nah, sekarang kamu sudah menjadikan akun YouTube kamu bisa untuk diuangkan. Selamat ya. Nah, sekarang cara berikutnya gimana, Mas Nafa? Kamu klik aja Got It di sini. Nah, kalau misalnya kamu sudah memiliki pendaftaran dengan baik seperti yang saya lakukan tadi, kamu di sebelah video kamu akan menemukan tanda dolar ya. Tandanya video ini berarti sudah bisa dimonetisasi atau sudah bisa dijadikan uang, teman-teman ya. Nah, caranya gimana, Mas Nafa? Seandainya kita ingin melihat nih, kira-kira uang yang dihasilkan dari video itu berapa sih? Caranya gimana? Caranya perhatikan baik-baik. Kamu pergi ke bagian analytics. Oke. Di bagian analytics di sini ada yang disebut dengan as earning reports atau laporan keuangan ya. Di bagian laporan keuangan ini kamu klik di bagian estimated earnings. Nah, biasanya teman-teman, kalau kamu misalnya belum pernah mendaftar AdSense, oke? Ketika kamu pertama kali melakukan ini semua, kamu akan mendapatkan tulisan seperti ini, ya. Nah, caranya gimana, Mas Nafa, kalau misalnya kamu mendapatkan tulisan seperti ini? Caranya gimana? Caranya ada di bagian sini. Kita ke bagian channel, teman-teman, ya. Kita ke bagian monetization. Sekarang kamu masuk ke bagian How will I be paid? Ingat, ke bagian How will I be paid? Nah, di sini kamu langsung aja klik di sini, oke? Associate an AdSense account. Masuk di sini kita klik. Oke? Nah, nanti kamu akan dibawa ke kolom AdSense, kamu klik aja next. Oke? Nah, setelah kamu klik kolom next di sini, kamu akan langsung dibawa ke pendaftaran. Kalau kamu memang sudah punya akun Gmail, kamu masuk di sini. Kalau kamu mungkin belum sama sekali punya akun Gmail, bukan AdSense ya, Gmail, email gitu ya. Kamu belum punya akun Google sama sekali, kamu masuk ke bagian sini. Karena saya sudah punya akun Gmail, saya klik ke bagian sini. Oke? Nah, sekarang kamu misalnya ini harus perhatikan baik-baik teman-teman, sekali lagi ya. Kalau seandainya kamu memang ingin memfokuskan YouTube kamu dengan video-video berbahasa Indonesia, saya sarankan kamu ganti dengan bahasa kita tercinta, yaitu bahasa Indonesia. Ini penting, oke? Seandainya kamu memang bisa bahasa Inggris, dan kamu memang bisa membuat sebuah konten yang memang bisa dinikmati oleh orang-orang di luar sana yang memang berbahasa Inggris, kamu bisa mengganti ini dengan bahasa Inggris. Jadi ingat, ini suatu hal yang amat sangat penting, karena dari sini ini bisa menentukan kamu bisa profit atau tidak. Ingat, ini adalah hal yang penting, perhatikan kira-kira
kamu tuh maunya buat produk atau membuat video itu untuk negara mana. Apakah hanya Indonesia atau kamu bisa bahasa Inggris sehingga kamu bisa mengiklankan dengan bahasa Inggris ya. Saya contohkan dengan bahasa Inggris. Nah, sekarang kamu akan disuruh melakukan administrasi atau melakukan pendaftaran untuk akun AdSense kamu yang paling baru, oke? Kamu lakukan aja seperti apa yang saya lakukan, oke? Untuk country or territory, kamu masukkan negara kamu tercinta, yaitu negara Indonesia, oke? Time zone kamu tergantung wilayah kamu bisa pilih dimanapun wilayah terdekat kamu, apakah di Jakarta, Makassar, atau Jayapura. Karena saya di Jakarta, saya pilih Jakarta, oke? Nah, sekarang ini, please note that the account type you choose can affect your tax requirement and the form of payment available to you. Oke, nah intinya ini adalah untuk masalah pajak. Karena saya individual, saya klik individual. Oke, nah pay name. Pay name itu apa sih Mas Nafa? Pay name itu intinya adalah orang yang akan kita taruh namanya di cek. Oke, karena nanti ini akan berupa cek, teman-teman. Bisa juga nanti akan berupa semacam kayak apa ya? Semacam kayak giro gitu, duitnya dikirim melalui giro atau melalui tabungan. Kamu harus menaruh nama orang di sini benar-benar nama yang bisa kamu pertanggungjawabkan. Misalnya saya menaruh nama orang yang saya cintai, misalnya nama ibu saya, misalnya ya Tania, ya. Namanya harus nama panjang, ya. Karena saya tidak mau diketahui ibu saya seperti apa, namanya saya taruh hanyalah nama depan, oke? Di sini kita taruh alamatnya. Di sini kita taruh kotanya, di sini kita taruh provinsinya, kode posnya, nomor telepon aktifnya, dan sekarang kamu langsung aja klik di submit my application. Oke? Setelah kamu isi itu semua, kamu klik di sini, seharusnya semua akan baik-baik saja. Jelas ya? Nah, setelah kamu lakukan pendaftaran, kan kamu tadi masukin nomor telepon ya teman-teman ya. Setelah kamu memasukkan nomor telepon, nanti kamu akan disuruh pilih, kamu pengen dikonfirmasi oleh Google AdSense itu via apa? Via SMS kah atau via telepon? Kalau saya lebih prefer via SMS, biar gampang ya. Kita klik bagian SMS di sini, kita klik send verification code. Nah, setelah kamu klik, biasanya di handphone kamu atau di nomor telepon yang kamu taruh tadi akan langsung mendapatkan SMS dari Google, oke? Nah, kamu cek handphone kamu, oke? Kamu cek handphone kamu dan kamu lihat SMS yang didapatkan oleh Google. Kamu taruh angkanya di sini. Setelah kamu taruh, kamu klik verify. Nah, setelah kamu melakukan pendaftaran, saya ucapkan selamat bahwa aplikasi AdSense kamu sudah dikasih kepada Google AdSense. Sekarang, kamu tinggal menunggu nih, kira-kira aplikasi kamu tuh diterima atau enggak sih? Nah, sekarang saya minta tolong sama kamu gini. Kalau seandainya kamu ingin aplikasinya langsung diterima sama AdSense, oke? Saya minta tolong supaya video kamu jumlahnya lebih dari 1. Oke? Video harus jumlahnya lebih dari 1 dan kalau bisa sudah banyak yang menonton. Oke? Itu paling aman ya. Kalau kamu sudah bisa melakukan itu, kamu pasti langsung diterima AdSense. Saya berani jamin. Oke? Nah, itu aja sebenarnya teman-teman yang bisa saya bagikan untuk kali ini. Kamu bisa mendaftarkan AdSense secara gratis tanpa harus pusing-pusing gitu ya. Dan kalau misalnya kamu sudah mengaktifkan AdSense di YouTube, kamu sekarang tinggal fokus cari penonton aja siapapun yang mau nonton, bisa melalui Facebook, Twitter, dan segala macam, dan kamu tinggal menunggu profit yang datang. Gampang banget kan teman-teman ya. Itu aja teman-teman yang bisa saya bagikan untuk kali ini. Semoga kamu bisa langsung praktekin apa yang saya katakan tadi. Dan bagi kamu yang mungkin masih butuh bimbingan untuk dituntun sama saya gitu ya, masuk aja ke www.nafayemtutorial.com ya, dan langsung aja kamu masuk ke bagian di sini, diklik di sini, kamu masukkan nama kamu masukkan email kamu di bagian bawah sini ya, dan kamu klik daftarkan saya, nanti saya akan tuntun kamu sampai kamu bisa. Oke, itu aja. Sebelumnya saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Itu aja video yang bisa saya bagikan kepada kamu. Salam sukses semuanya, keep spirit and goodbye.
Hai semuanya, apa kabar? Ada lagi Nafa di sini. Apa kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Di video kali ini saya akan mengajarkan kepada teman-teman semua nih tentang sebuah tutorial yang pastinya paling banyak ditunggu-tunggu juga ya. Karena di tutorial ini kalau kamu misalnya bisa melakukan apa yang saya katakan, kamu bisa langsung dapat duit. Nah, betul, langsung dapat duit. Enak kan? Apa sih yang gak enak kalau dapat duit, ya kan? Nah, kali ini kita akan belajar apa sih Mas Nafa? Di video kali ini saya akan mengajarkan bagaimana caranya kamu bisa mendapatkan uang seandainya kamu memang mau mendapatkan uang lewat bisnis online dengan cara yang paling praktis. Nah, caranya tuh gimana Mas Nafa? Kok bisa disebut dengan cara yang paling praktis? Oke, kali ini saya akan mengajarkan bagaimana caranya kamu bisa mendapatkan uang melalui YouTube, teman-teman. Ya, betul sekali. YouTube adalah salah satu situs di mana kamu bisa saling berinteraksi satu sama lain menggunakan video secara online ya. Bagi kamu yang mungkin baru aja membuka internet, belum tahu kalau di luar sana ada yang namanya YouTube, kamu bisa langsung aja masuk ke youtube.com dan kamu bisa melihat tampilannya kurang lebih seperti ini. Dan buat kamu yang sudah sering masuk YouTube, bolak-balik YouTube kayak saya gitu ya, kamu bisa langsung aja masuk ke youtube.com dan saya akan langsung ajarkan gimana sih caranya kita bisa mendapatkan uang melalui YouTube. Penasaran dengan caranya? Yuk kita langsung belajar aja ya. Pertama, apa aja sih yang harus kita lakukan Mas Nafa kalau seandainya memang kita ingin mendapatkan uang dari YouTube? Oke, saya sudah memberikan sebuah arahan yang jelas di sini. Satu persatu arahan ini harus kamu lakukan dengan baik dan saya akan menuntun kamu satu persatu secara singkat ya. Yang pertama, jelas yang namanya YouTube berhubungan dengan yang namanya video, teman-teman. Oke? Sebelum kamu memutuskan untuk mendapatkan uang melalui YouTube, saya menganjurkan kamu dengan amat sangat buatlah satu buah video original, betul, video asli yang benar-benar kamu yang buat, bukan video contekan dari punya orang. Benar-benar satu video di mana video itu benar-benar murni buatan kamu, baik dari lagunya, baik dari tampilannya, maupun juga dari ide ceritanya ya. Satu-satunya kesulitan dari hal ini adalah membuat video yang menarik, oke? Nah, kalau kamu misalnya sudah memiliki satu buah video, oke, video kamu udah bagus, atau mungkin video kamu sudah punya banyak video, cuman kamu masih belum tahu mau dikemanain. Nah, itu solusinya adalah dengan cara menjadikannya uang di YouTube, oke? Nah, bagi kamu mungkin yang sama seperti orang-orang di luar sana, aduh Mas Nafa, jangankan video, gua aja nggak tahu buat video gimana gitu ya. Gimana dong caranya kalau seandainya saya nggak punya video, tapi saya ingin dapetin duit dari YouTube? Gampang. Salah satu trik saya untuk bisa membuat video bagus dari YouTube adalah dengan cara seperti ini, oke? Saya akan membuat sebuah judul yang disebut dengan video menarik, oke? Saya akan membuat list di sini secara perlahan, tapi pasti sama kamu teman-teman semua, apa sih yang menjadi kategori sebuah video bisa dikatakan menarik? Kali ini saya akan memberikan hanya beberapa, karena dari beberapa ini saja kamu kalau misalnya bisa membuat, saya yakin kamu akan mendapatkan profit yang banyak, oke? Video yang menarik pertama bagi pengunjung adalah video yang menjelaskan tentang how to. How to itu apa? How to itu adalah sebuah cara menjelaskan sebuah cara tutorial akan sesuatu hal. Misalnya, kayak saya, oke? Saya memberikan sebuah tutorial sederhana gimana caranya kamu bisa berbisnis di internet. Kamu pun bisa menonton video saya karena kamu menganggap apa yang saya tampilkan itu menarik, bukan? Itu yang saya maksud. Kamu bisa membuat how to atau kamu bisa membuat sebuah video tutorial yang benar-benar menjelaskan tentang suatu hal yang memang kamu sudah kuasai, ya. Nah, banyak teman-teman saya di luar sana, mereka punya sifat buruk apa? Mereka punya sifat buruk adalah suka mencontek, oke? Padahal, kalau yang namanya kita ingin membuat sebuah video yang bagus, sarannya cuma satu. Tidak boleh mencontek alias harus orisinal. Nggak boleh mencontek. Artinya apa? Kalau kamu memang ingin membuat sebuah video yang bagus, buatlah video yang benar-benar kamu suka. Kamu misalnya menguasai nih, misalnya, Mas Nafa, gue nih bisa masak loh. Oke, buatlah tutorial video mengenai cara memasak. Kamu kemas video tersebut dengan cara yang menarik, dan kamu buat supaya seolah-olah video itu adalah video yang menarik buat kamu dan pengunjung. Ya, caranya bagaimana, itu terserah kamu. Itu kreativitas kamu ya. Nah, saran saya berikutnya adalah,
Kamu buatlah video yang benar-benar kamu bisa menjelaskan sesuatu hal yang bersifat tutorial akan suatu hal yang kamu kuasai, teman-teman. Oke? Ingat, bukan berarti saya buat Navayem tutorial terus kamu bikin juga video seperti ini. Kalau kamu memang menguasai mengenai internet marketing atau bisnis online, kamu buat video seperti ini nggak masalah ya, teman-teman ya. Tapi yang jadi masalah adalah kalau kamu sebenarnya tidak bisa bisnis online, tapi karena kamu melihat saya, kamu jadi ikut-ikutan. Saya jamin, kalau kamu hanya ikut-ikutan, kamu akan menjadi lama sekali dalam mendapatkan uang ya. Karena kamu tidak akan pernah bisa profit kalau kamu tidak mencintai apa yang kamu kerjakan. Percaya deh ya. Buatlah video tutorial yang kamu kuasai akan suatu hal, bisa berupa dari game, bisa berupa dari masakan, bisa berupa juga dari hobi, bisa juga mungkin mengenai dating, cara dapetin mantan atau gimana, terserah kamu gitu ya. Buatlah video-video yang memang benar-benar kamu kuasai mengenai video tutorial cara untuk melakukan sesuatu hal, oke? Itu yang pertama. Yang kedua, video yang disukai orang-orang di luar sana adalah video yang konyol. Itu dia, oke? Video konyol itu seperti apa? Aduh, kalau misalnya kamu sudah sering nonton di YouTube ya, banyak banget video-video konyol yang memang kalau kamu tahu ya, dari video-video itu tuh banyak hal-hal nggak penting, tapi justru karena nggak penting itu jadi lucu, jadi konyol ya, jadi malah menarik, oke? Buat video konyol ya, bisa kamu juga contohnya kayak misalnya gini nih, saya kasih contoh. Kalau kamu pergi ke YouTube, kamu ketik aja ayah bunda di sini. Kamu tulis aja di sini ayah bunda bibir, oke? Nah, kamu lihat aja di sini video seperti ini ya. Ini salah satu video contoh yang konyolnya bukan main, yang judulnya Ayah Ini Bibir Terakhir Bunda, oke? Ini salah satu video yang paling konyol. Kalau memang kamu ingin... Saya kalau nonton video ini ketawa terus, teman-teman ya. Ini adalah sebuah video yang memang di sini menceritakan tentang seorang anak ABG labil yang baru masuk usia belasan kali ya. Dia sangat merindukan kekasih hatinya, dan dia menyebut kekasihnya sebagai bunda. Dan dia rela membuat video konyol, dan video konyol ini seperti apa? Kurang lebih seperti ini, ya. Aduh, lo ngomong apa sih, Bu? Aduh. Ini salah satu video konyol yang memang kamu kalau misalnya mau nekat gitu ya, kamu bisa membuat video konyol seperti ini. Kenapa? Karena video-video seperti ini akan gampang untuk ditonton oleh orang dan menarik pastinya ya. Tapi kalau mungkin kamu masih belum punya nyali untuk berlaku konyol seperti dia gitu ya, atau mungkin kamu belum punya ide-ide konyol gitu yang bisa kamu sharing ke orang-orang di luar sana, gak usah khawatir karena saya punya tips nomor 3 yang bisa langsung kamu lakukan seandainya memang kamu tidak berani hidup konyol, yaitu mengenai yang berhubungan dengan musik, atau yang disebut dengan, bukan musik, maaf, yang disebut dengan pamer skill. Ini juga salah satu ciri khas dari video yang menarik. Pamer skill maksudnya apa? Pamer skill itu macam-macam. Ada salah satu pamer skill yang mungkin ada hubungannya sama nyanyi. Ada juga pamer skill yang main alat musik gitu ya. Ada juga pamer skill mungkin kamu bisa juga bermain wayang ya. Ada juga yang main wayang di YouTube. Bisa juga mungkin kamu pamer skill gimana caranya kamu bisa mungkin membaca puisi dan segala macamnya. Oke? Apapun yang menjadi keahlian kamu, pamerin di video. Itu yang disebut dengan pamer skill ya. Kalau memang skill kamu bagus ya, kamu akan mendapatkan banyak respon yang positif dari orang pengunjung, dan jelas semakin banyak respon positif, kamu pun akan semakin banyak pengunjung dan semakin profit pastinya. Jelas ya. Itu salah satu video-video yang menarik. Kamu bisa mengambil dari 3 hal ini ya. Cuman karena kamu sahabat baik saya punya satu tips lagi yang pastinya bisa bikin kamu profit. Yaitu taruhlah video yang berhubungan dengan hewan, teman-teman. Betul. Orang-orang di luar sana, baik itu bule maupun orang kita di negara Indonesia tercinta, suka sekali dengan yang namanya tingkah laku lucu hewan ya. Kamu bisa taruh hewan apapun yang kamu suka, mulai dari hewan yang merupakan trademark Indonesia yaitu kucing, bisa juga mungkin trademark negara tetangga, anjing gitu ya. Bisa juga mungkin hewan yang trademark negara-negara lain, mungkin kamu punya koala di rumah, lebih bagus lagi. Kamu bisa punya ular di rumah, kamu pitain, kamu buat videonya, lebih bagus lagi. Semakin hewannya lucu, semakin menarik ya. Nah, dari 4 hal ini saja sebenarnya kamu sudah punya ide harusnya video seperti apa sih yang menarik yang bisa kamu langsung buat untuk sebagai video kamu di YouTube ya. Seandainya 4 hal ini juga masih belum kena, Mas Nafa,
gue nggak ada nih dari empat hal ini yang gue berani lakukan. Oke, karena gue baik sama lo, gue kasih satu hal lagi. Kalau lo nggak bisa ngelakuin ini, keterlaluan. Oke. Yang kelima adalah mengenai yang disebut dengan review. Nah, review itu apa sih, Mas Nafa? Review itu adalah contohnya begini. Misalnya kamu punya kebiasaan atau mungkin kamu punya sesuatu hal yang berhubungan dengan mengoleksi ya. Misalnya kalau saya ketik di sini iPhone vs Samsung, YouTube akan menampilkan video-video yang banyak sekali orang melakukan review. Oke, tuh lihat. Contohnya seperti ini ya. Ini adalah salah satu video yang disebut dengan video review. Ya, video review itu adalah video yang membandingkan satu produk dengan produk lain. Ya, semakin kamu bisa membandingkan produk satu sama lain dengan bagus, dengan baik, saya jamin kamu pun akan mendapatkan pengunjung yang banyak dan sekali lagi akan mendatangkan profit. Oke, nah itu adalah 5 tips gimana caranya kamu bisa membuat video menarik di YouTube. Oke, nah sekarang setelah kamu punya video, langkah yang paling penting adalah yang kedua, mendaftarkan diri di AdSense. Nah, buat kamu yang mungkin sudah punya akun AdSense, saya ucapkan selamat karena selangkah kamu akan gampang banget ya. Saya akan ajarkan di sini bagi kamu yang belum, sekali lagi, belum memiliki akun AdSense. Caranya gimana? Perhatikan baik-baik, oke? Kamu masuk ke youtube.com, ya. Kamu masuk ke dalam akun Gmail yang kamu punya, ya. Kalau kamu belum punya email Gmail, bikin dulu, caranya gampang banget. Setelah kamu masuk ke sini, kamu klik di bagian foto kamu, dan kamu masuk ke bagian Creator Studio. Nah, di bagian Creator Studio ini, kamu bisa melihat salah satu bagian yang ada hubungannya dengan daftaran di AdSense. Nah, ada di bagian mana, Mas Nafa? Ada di bagian sini. Kamu klik ke bagian channel, oke? Kamu klik ke bagian channel, kamu lihat ke bagian monetization. Di sini ada yang disebut dengan monetization, atau bahasa Indonesianya mungkin menjadikan uang gitulah mungkin ya bahasa Indonesianya, oke? Nah, kalau kamu lihat di bagian monetization di sini ada yang disebut dengan enable. Kamu klik di bagian enable, dan kamu setelah klik di bagian enable, kamu klik di bagian enable my account. Nah, setelah kamu klik di bagian enable my account, kamu baca dulu nih satu persatu kalau kamu rajin gitu ya. Kalau kamu nggak rajin sama kayak saya, nggak usah dibaca. Kamu klik centang aja di sini. Kamu klik lagi centang di sini. Dan kamu klik lagi di sini, dan kamu klik I accept. Kamu klik juga bagian centang di sini supaya tiga-tiganya kecentang, dan kamu klik di sini monetize. Oke? Nah, sekarang kamu sudah menjadikan akun YouTube kamu bisa untuk diuangkan. Selamat ya. Nah, sekarang cara berikutnya gimana, Mas Nafa? Kamu klik aja got it di sini. Nah, kalau misalnya kamu sudah memiliki pendaftaran dengan baik seperti yang saya lakukan tadi, kamu di sebelah video kamu akan menemukan tanda dolar ya. Tandanya video ini berarti sudah bisa dimonetisasi atau sudah bisa dijadikan uang, teman-teman ya. Nah, caranya gimana, Mas Nafa? Seandainya kita ingin melihat nih, kira-kira uang yang dihasilkan dari video itu berapa sih? Caranya gimana? Caranya perhatikan baik-baik. Kamu pergi ke bagian analytics. Oke. Di bagian analytics di sini ada yang disebut dengan as earning reports atau laporan keuangan ya. Di bagian laporan keuangan ini kamu klik di bagian estimated earnings. Nah, biasanya teman-teman, kalau kamu misalnya belum pernah mendaftar AdSense, oke? Ketika kamu pertama kali melakukan ini semua, kamu akan mendapatkan tulisan seperti ini, ya. Nah, caranya gimana, Mas Nafa, kalau misalnya kamu mendapatkan tulisan seperti ini? Caranya gimana? Caranya ada di bagian sini. Kita ke bagian channel, teman-teman, ya. Kita ke bagian monetization. Sekarang kamu masuk ke bagian how will I be paid. Ingat, ke bagian how will I be paid. Nah, di sini kamu langsung aja klik di sini, oke? Associate an AdSense account. Masuk di sini kita klik. Oke? Nah, nanti kamu akan dibawa ke kolom AdSense, kamu klik aja next. Oke? Nah, setelah kamu klik kolom next di sini, kamu akan langsung dibawa ke pendaftaran. Kalau kamu memang sudah punya akun Gmail, kamu masuk di sini. Kalau kamu mungkin belum sama sekali punya akun Gmail, bukan AdSense ya, Gmail, email gitu ya. Kamu belum punya akun Google sama sekali, kamu masuk ke bagian sini. Karena saya sudah punya akun Gmail, saya klik di bagian sini. Oke? Nah, sekarang kamu misalnya ini harus perhatikan baik-baik teman-teman, sekali lagi ya.
Kalau seandainya kamu memang ingin memfokuskan YouTube kamu dengan video-video berbahasa Indonesia, saya sarankan kamu ganti dengan bahasa kita tercinta, yaitu bahasa Indonesia. Ini penting, oke? Seandainya kamu memang bisa bahasa Inggris, dan kamu memang bisa membuat sebuah konten yang memang bisa dinikmati oleh orang-orang di luar sana yang memang berbahasa Inggris, kamu bisa mengganti ini dengan bahasa Inggris. Jadi ingat, ini suatu hal yang amat sangat penting, karena dari sini ini bisa menentukan kamu bisa profit atau tidak. Ingat, ini adalah hal yang penting. Perhatikan kira-kira kamu tuh maunya buat produk atau membuat video itu untuk negara mana. Apakah hanya Indonesia, atau kamu bisa bahasa Inggris sehingga kamu bisa mengiklankan dengan bahasa Inggris, ya. Saya contohkan dengan bahasa Inggris. Nah, sekarang kamu akan disuruh melakukan administrasi atau melakukan pendaftaran untuk akun AdSense kamu yang paling baru, oke? Kamu lakukan aja seperti apa yang saya lakukan, oke? Untuk country or territory, kamu masukkan negara kamu tercinta, yaitu negara Indonesia, oke? Time zone kamu tergantung wilayah kamu bisa pilih dimanapun wilayah terdekat kamu, apakah di Jakarta, Makassar, atau Jayapura. Karena saya di Jakarta, saya pilih Jakarta, oke? Nah, sekarang ini, please note that the account type you choose can affect your tax requirement and the form of payment available to you. Oke, nah intinya ini adalah untuk masalah pajak. Karena saya individual, saya klik individual. Oke, nah pay name. Pay name itu apa sih Mas Nafa? Pay name itu intinya adalah orang yang akan kita taruh namanya di cek. Oke, karena nanti ini akan berupa cek, teman-teman. Bisa juga nanti akan berupa semacam kayak apa ya? Semacam kayak giro gitu, duitnya dikirim melalui giro atau melalui tabungan. Kamu harus menaruh nama orang di sini benar-benar nama yang bisa kamu pertanggungjawabkan. Misalnya saya menaruh nama orang yang saya cintai, misalnya nama ibu saya, misalnya ya Tania, ya. Namanya harus nama panjang, ya. Karena saya tidak mau diketahui ibu saya seperti apa, namanya saya taruh hanyalah nama depan, oke? Di sini kita taruh alamatnya. Di sini kita taruh kotanya, di sini kita taruh provinsinya, kode posnya, nomor telepon aktifnya, dan sekarang kamu langsung aja klik di submit my application. Oke? Setelah kamu isi itu semua, kamu klik di sini, seharusnya semua akan baik-baik saja. Jelas ya? Nah, setelah kamu lakukan pendaftaran, kan kamu tadi masukin nomor telepon ya teman-teman ya. Setelah kamu memasukkan nomor telepon, nanti kamu akan disuruh pilih, kamu pengen dikonfirmasi oleh Google AdSense itu via apa? Via SMS kah atau via telepon? Kalau saya lebih prefer via SMS, biar gampang ya. Kita klik bagian SMS di sini, kita klik Send Verification Code. Nah, setelah kamu klik, biasanya di handphone kamu atau di nomor telepon yang kamu taruh tadi akan langsung mendapatkan SMS dari Google, oke? Nah, kamu cek handphone kamu, oke? Kamu cek handphone kamu dan kamu lihat SMS yang didapatkan oleh Google. Kamu taruh angkanya di sini. Setelah kamu taruh, kamu klik Verify. Nah, setelah kamu melakukan pendaftaran, saya ucapkan selamat bahwa aplikasi AdSense kamu sudah dikasih kepada Google AdSense. Sekarang, kamu tinggal menunggu nih, kira-kira aplikasi kamu tuh diterima atau enggak sih? Nah, sekarang saya minta tolong sama kamu gini. Kalau seandainya kamu ingin aplikasinya langsung diterima sama AdSense, oke? Saya minta tolong supaya video kamu jumlahnya lebih dari 1. Oke? Video harus jumlahnya lebih dari 1. Dan kalau bisa sudah banyak yang menonton. Oke? Itu paling aman ya. Kalau kamu sudah bisa melakukan itu, kamu pasti langsung diterima AdSense. Saya berani jamin. Oke? Nah, itu aja sebenarnya teman-teman yang bisa saya bagikan untuk kali ini. Kamu bisa mendaftarkan AdSense secara gratis tanpa harus pusing-pusing gitu ya. Dan kalau misalnya kamu sudah mengaktifkan AdSense di YouTube, kamu sekarang tinggal fokus cari penonton aja, siapapun yang mau nonton, bisa melalui Facebook, Twitter, dan segala macam, dan kamu tinggal menunggu profit yang datang. Gampang banget kan teman-teman ya. Itu aja teman-teman yang bisa saya bagikan untuk kali ini. Semoga kamu bisa langsung praktekin apa yang saya katakan tadi. Dan bagi kamu yang mungkin masih butuh bimbingan,
untuk dituntun sama saya gitu ya, masuk aja ke www.navaimtutorial.com ya, dan langsung aja kamu masuk ke bagian di sini, diklik di sini, kamu masukkan nama kamu masukkan email kamu di bagian bawah sini ya, dan kamu klik daftarkan saya, nanti saya akan tuntun kamu sampai kamu bisa. Oke, itu aja. Sebelumnya saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Itu aja video yang bisa saya bagikan kepada kamu. Salam sukses semuanya, keep spirit and goodbye. Kalau lagi dine out atau makan di luar, makanlah salad atau sup sebelum makanan utama. Salad dan sup ternyata bisa membuatmu merasa kenyang, sekalipun makanan-makanan itu rendah kalori. Nah, kalau sudah kenyang, pasti kamu nggak akan menghabiskan hidangan utamanya. Pahami dirimu. Kamu pasti sering nggak tahan pengen ngemil kan? It's okay. Tapi, pastikan kamu memilih salah satu saja. Apakah permen, kacang, atau keripik. Dan yang pasti, batasi porsinya. Jangan minum minuman berkalori. Ketika kamu merasa haus, kamu nggak disarankan minum soda, jus, atau bahkan susu. Pasalnya, minum minuman tersebut mengandung jumlah kalori yang cukup tinggi. Usahakan untuk selalu minum air putih yang banyak. Kalau mau pergi kondangan, makan camilan dulu ya. Sekalipun di kondangan banyak makanan yang bikin kamu ngiler, sebaiknya tahan diri. Salah satu cara sederhana yang bisa kamu lakukan adalah makan camilan sebelum berangkat ke acara itu. Sisakan makananmu. Supaya tetap langsing, sebaiknya sisakan 1/4 porsi makanan. Kalau kamu nggak mau merasa bersalah karena dikira buang-buang makanan, kasih saja ke teman atau dibungkus untuk dibawa pulang. Menjaga pola makan itu harus konsisten 24 jam non-stop. Jangan sampai kamu hanya disiplin di siang hari, tapi mulai makan sembarangan di malam hari. Percaya deh, usaha biar tetap langsing bakal gagal total. Jangan rakus. Aturan sih sederhana aja. Kalau pengen tetap langsing, kamu nggak boleh rakus. Misalnya, ada roti, minuman ringan, puding, atau makanan penutup di meja makan. Please deh, jangan dimakan semuanya ya. Siapkan camilan di dalam tas. Kamu nggak pernah tahu kapan rasa lapar menyerang. Sebaiknya, siapkan snack sehat di dalam tas. Kamu bisa siapkan snack bar atau buah potong buat menangkal rasa lapar kapan saja. Banyak minum air putih. Minum 8 gelas air putih per hari bisa membantumu tetap langsing. Bisa juga tambahkan lemon untuk memberi rasa sumber vitamin C. Pesan Smart Detox sekarang. Hubungi Hera Anwar di nomor 0815 1321 4178. Nomor tersebut bisa dihubungi melalui telepon, SMS, Line atau WhatsApp. Atau bisa hubungi PIN BB di deskripsi video ini. Jangan makan di depan TV ya. Makan di depan TV cenderung membuatmu nggak sadar apa saja dan berapa banyak yang udah kamu makan. Kalau memang merasa masih lapar, pilih camilan rendah kalori, seperti popcorn dan buah untuk menemanimu ketika nonton TV.
ich grolle nicht, und wenn das Herz auch bricht, ewig verlorenes Lieb, ewig verlorenes Lieb, ich grolle nicht, ich grolle nicht, wie du auch strahlst in Diamantenpracht, es fällt kein Strahl in deines Herzens Nacht, das weiß ich längst. Ich grolle nicht, und wenn das Herz auch bricht, ich sah dich ja im Traume und sah die Nacht in deines Herzens Raume und sah dich lang, die dir am Herzen frisst. Ich sah mein Lieb, wie sehr du elend bist. Ich grolle nicht, ich grolle nicht. Welcome everybody, Sean Vibert here. I want to thank you for coming to the page today. You're going to be excited about what you're going to learn. I discovered a few years back after thinking, okay, if I'm going to get into this internet marketing game and try and be successful, where am I going to go to reach the most amount of traffic? And I guess the first thing that comes to your mind about traffic and sites to go to would probably be Facebook. And why not? They're actually #1. It's not like they're not the biggest site in the world, okay? They're over Google, okay? Over every other site. They're actually the #1 authority online. In fact, even if you were to connect, say, keywords to Facebook, you would actually get ranked faster just because of their authority. They're just so powerful. You even see on TV where it says Facebook / the name of the companies. Facebook's just massive, okay? But the thing is a lot of people have this understanding about Facebook where they just think, okay, it's just to connect with your friends. Well, it's actually much more than that. You can actually use Facebook as a way to promote any business you want in the world. And the way that you do that is not with friends. In fact, it's with Facebook groups. And the key here with Facebook groups is to be in groups that are related to what you do. So no matter what you're in, okay, I want you to think about the business you're in, what's related to what you do. Go and join all those groups, okay? And now if you go and post about things related to the thing that you do, you're going to get people that are interested in your product and going to your page. But you have to be active in these groups, okay? You have to be actively posting consistently all the time. And
what people have caught on, because people are smart, okay, they figured, okay, great, yeah, Facebook groups, I'm going to join hundreds of Facebook groups and I'm going to post all the time and I'm going to get tons of traffic and get conversions. And in fact, they're right, okay, if you actually post all the time in Facebook groups and you're in enough of them, you're going to get conversions consistently. Okay, with the internet being so huge, right, and not a lot of people actually click through on when something's viewed online. Okay, there's so many things online, and basically you got to get their attention, get them to click. So if you have a great ad and you get them to click, you are going to get a ton of people to the page. But it's just a small percentage. But because you're reaching in the millions, okay, of people, which I'll explain a little bit later, each day you're able to get a massive result using Facebook groups. Allow me to share my story. Okay, I used to be you. I used to sit there and go post, 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 go to one Facebook group, post to another one, upload the image, and then sit there and go to the next Facebook group, upload the image, put in my, copy paste my text in there, and so on. I just end up going every day posting to hundreds and hundreds of Facebook groups, just going post, 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 post. And that was fine because I was getting conversions at least. But the problem was, I thought, okay, this is also eating up all my time. There's got to be a better way. Then I thought of Nitro. Okay, Nitro is a service that allows you to be able to relax while he sits there 24/7, even while you sleep. He is posting for you, okay? He acts as your personal assistant, not just like one assistant. Think about it. That'd be 3 full-time assistants, 8-hour shifts every day. No, never asking for time off, never asking for a day off, okay? He just works 24/7 for you. The potential, okay, of Nitro, and I want you to do the math with me here, okay? 700 groups. This is say you're in 700 groups. With many are more than that, but this is say you're in 700. 700 times, okay? And there's groups with 50,000 people, okay? Let's just use a low number like 7,500. That's over 5 million people every day that you can potentially reach. You just need a small percentage of that to have a massive result in your business. You're probably asking yourself how, okay? This is what I did. I created the ultimate systematic formula for posting on Facebook. Where Facebook is happy, you get to post in over 700 groups each day, no problem whatsoever, reaching millions per day. And it's ultimately free, okay, for you to be using this app, okay? Because what happens is, instead of paying out for advertising all the time, you're not paying out to the groups or to Facebook. All you're doing is paying for Nitro service, which in fact is less than a penny per hour. Okay, it's dirt cheap. It's free to try, and he's absolutely amazing. Okay, we can post twice as much. Okay, not only can we get the results where others couldn't, okay, when it comes to posting, we have a whole lot more features. And I just want to touch on a few 3 key points, okay? And these things are really important that you understand this, because this is what makes the difference between you making money using this app, okay, and using Facebook groups, and you don't, okay? This is the thing. The more that it's a numbers game, and the more that you're actively posting in these groups, okay, the better result you're going to get. And then the other combination with that, you want to make sure that they're relevant groups, okay? You have to post in relevant groups. Posting in relevant groups and posting a ton of them, that's what you need to be doing, okay? On top of that, okay, the clickable images, okay? So what happens is, what most times when people post in the groups, okay, is a small, okay, image. We give the big size images, okay, and not only when they click it does it go directly to the site, okay, it's a large size images, okay. So people love images, as you know, okay, so we can get more people actually sitting there clicking on the image if that's proven results. Posting more, that gets you more results, okay? And then not only that, we have a full built-in scheduler, so therefore you can post anytime
and in any group, okay? So meaning at any time around the clock, you can post in any one group. And if you want to post however many you want to post in a day, we recommend up to 700, but you can post those groups to all those groups in one day and have success, okay? And this works for the smaller niches out there. Say if you're a small business or you're a big business, maybe you don't have 700 groups, maybe you only have 150, but you want to post to at a different time to all those groups every single day. Can you do that? Yes, okay? And we also save the groups in lists so that you don't have to go and select them off each time. It's all saved for you, okay? We do as much as we can to make things easier for you and more effective, okay? Nitro, he's a rock star, okay? He kicks butt. He gets your posts out there. He makes sure that that you are getting the job done that you could do manually, but then you couldn't sleep, okay? Bottom line, he rocks, okay? I'm so convinced that you're gonna love Nitro that you get to try them out for free, okay? You get to try out Nitro for 168 hours. But if within the trial period or over the year, you refer just 3, okay, you will have got Nitro free and you have made money, okay? It's very smart to advertise in Facebook groups. The reason being, they're the biggest source out there. And you being able to reach millions and use that target market works. Bottom line. I know I just went over a lot, but this is a very simple process. So get started right now, okay, and get Nitro, and get the services that will make things easier for you, okay, and you can basically speed up the process of your success online right now. Get started right now, click the button below. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita menggunakan video marketing? Alasannya adalah yang pertama, karena search engine terbesar kedua setelah Google adalah YouTube. Anda bisa melihat di sini di Warrior Forum ya, ada sebuah software namanya Video Marketing Dominator yang dijual oleh Lebowski, di mana di sini dijelaskan bahwa ternyata search engine terbesar kedua setelah Google adalah YouTube, baru kemudian Yahoo dan Bing. Nah, ini alasan pertama ya. Dengan menggunakan video marketing atau YouTube, maka kesempatan Anda untuk menguasai search engine akan lebih besar ya. Kemudian alasan yang kedua, saya masuk ke marketplace ClickBank ya, agar Anda memahami alasan yang kedua. Oke. Saya akan mengetikkan sebagai contoh Tao of Badas ya, ini nama produknya. Kemudian nanti saya tambahkan kata review. Kenapa? Karena nama produk tambah kata review adalah buyer keyword ya, dimana orang-orang sana, orang-orang Amerika, Eropa, sebelum memberi produk mereka akan mencari reviewnya terlebih dahulu. Oleh karena itu, dalam contoh ini saya akan memberikan contoh Tao of Badas plus kata review ya. Nah, ini juga yang menjadi alasan para internet marketer ketika membeli domain, mereka pasti membeli dengan nama produk atau ini ya dengan tambah kata review. Itu alasannya ya, karena ini adalah buyer keyword. Oke. Sekarang saya masuk ke Google, saya ketikkan Tao of Badas review, dan seperti inilah hasilnya ya. Anda lihat, ini halaman pertama, ada banyak sekali review ya. Tapi review yang paling utama, yang menguasai justru review yang datang dari video atau YouTube ya. Perhatikan, seperti yang saya katakan tadi, bahwa dengan menggunakan video marketing, maka kesempatan Anda untuk masuk ke halaman pertama ini akan semakin besar ya. Sekarang coba perhatikan video yang nomor 2. Di video ini Anda bisa melihat ya, bahwa si empunya video ini malah menggunakan direct linking ya. Artinya dia menjual produk ClickBank secara langsung di video YouTube ya. Coba akan saya buka. Oke. Ya. Dimana di sini dia hanya menggunakan cloaking ya, di cloak menggunakan shortener URL ya, menggunakan tiny URL. Ini nanti kalau Anda buka, Anda klik, maka Anda akan diarahkan ke produknya ClickBank begitu ya. Oke. Artinya nanti Anda pun bisa
menggunakan cara seperti ini untuk mempromosikan produk ClickBank atau mungkin produk Amazon dan juga untuk afiliasi lokal ya. Sekarang perhatikan, saya mengetikkan sebuah produk body burn weight review. Ini adalah salah satu produk ClickBank ya. Kemudian saya tambahkan review, dan yang saya lihat, Anda bisa melihat ini adalah video. Perhatikan ada kata review banyak sekali, tapi yang menguasai adalah ini video ya, body weight burn fatless review, yang kebetulan ini adalah video saya bukakan ya. Ini video saya. Nah, ini Anda bisa melihat ini video saya yang padahal ini baru dapat 5 views ya. Tapi sudah masuk ke halaman pertama Google ya. Ini artinya dengan trik yang saya ajarkan nanti, Anda pun bisa menguasai ini. Anda pun bisa masuk ke halaman pertama dengan begitu mudah dengan menggunakan media video marketing. Itu alasan pertama kenapa. Kemudian nanti juga akan saya jelaskan bagaimana Anda bisa membuat video seperti ini. Video yang Anda akan terlihat cool ya, dengan video creation yang saya jelaskan nanti ya. Bagaimana Anda bisa membuat video yang bukan lagi terlihat ecek-ecek ya, mungkin akan tidak seperti ini ya. Cool ya, keren sekali ya, Anda bisa melihat. Nah ini oke, bagus ya videonya, lumayan. Oke. Kemudian nanti jika Anda masuk, saya kembali ke sini, saya juga akan memperkenalkan sebuah produk baru, Video Marketing Dominator, di mana ini adalah warning, stop wasting your time and money on getting traffic. Brand new software drive instant traffic and generate over $5,000 with just a few click. Nah, ini adalah sebuah software yang bisa Anda gunakan untuk membuat video dengan cara cepat dan mudah begitu ya. Dimana Video Marketing Dominator ini softwarenya Anda bisa dapatkan dengan ketika nanti Anda membeli produk saya ini ya. Oke, untuk pembukaan saya rasa cukup. Untuk tips bagaimana Anda bisa meriset pasar, meriset market, kemudian bagaimana Anda bisa masuk ke halaman pertama Google seperti ini, kemudian bagaimana optimasinya, bagaimana Anda bisa menciptakan video keren seperti tadi ya. Semuanya akan saya jelaskan secara step by step di produk ini ya. Jadi saya rasa nilai uang yang Anda relakan tidak akan sebanding dengan apa yang Anda dapatkan di paket ini ya. Karena nanti juga Anda akan mendapatkan sebuah software yang sangat bagus, namanya adalah Fast Indexer Pro ya, dimana software ini bagus ya videonya ya. Nah, software ini senilai $57 atau 570-an ribu ya, yang nanti saya bagikan kepada Anda secara gratis, dimana software ini membantu video Anda lebih cepat terindeks oleh mesin pencari atau search engine ya. Ini dia. Oke, saya rasa cukup perkenalannya, nanti saya lanjutkan di video berikutnya di paket ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.